Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang ketiga, yaitu pengajian kitab Nailul Amal tentang Fadailul Amal, ringkasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk bab yang ketiga, yaitu babus sabri, bab tentang sabar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu, mintalah bantuan kalian semua bisabri, dengan sabar." Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu ulet. Sabar itu bersungguh-sungguh. Sabar itu tidak putus asa. Itu sabar. Kita diuji, usaha ini gagal, berusaha lagi dengan cara yang lain, berusaha lagi mencari hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gagal berarti tidak sesuai, ini gagal berarti tidak sesuai, sehingga kita mencapai kesuksesan. Itu disebut bersabar. Kita juga bersabar itu dalam masalah usaha. Kita juga harus bersabar dalam beribadah. Kita diberikan kesempatan bernafas di waktu zuhur, kita jamaah zuhur. Diberi kesempatan bernafas di waktu asar, kita sholat asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Wasta'inu, dan mintalah bantuan kalian semua bersabar, dengan sabar. Wassalati, dan sholat. Kenapa kita harus bersabar? Dan sholat ini senada dengan sebuah nasihat, apa, kita harus berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Usahanya itu disebut sabar, tidak putus asa. Doanya itu salat. Karena as-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa itu doa. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, yang bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar, bukan berarti bersama saja tapi tidak membantu. Artinya apa? Orang yang bersabar itu akan ditolong oleh Allah, akan disertai oleh Allah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah. Untuk apa Allah menguji kita? Untuk membuktikan mana yang benar-benar, mana yang hanya sekedar berpura-pura, mana yang benar-benar bersungguh-sungguh. Dikasih kekayaan, mau sholat. Kekayaannya diambil, tidak mau sholat. Berarti dia gak bersungguh-sungguh. Dia dikasih kenikmatan, ingat sama Allah. Dikasih ujian, ingat sama Allah. Dikasih sehat, ingat sama Allah. Dikasih sakit juga mau sholat. Ini orang yang lolos, yang lulus ujian dengan nilai mumtaz, nilai terbaik. Dalam keadaan apapun masih saja mau mendekat kepada Allah. Kakinya disulitkan untuk berjalan, dia mau berusaha untuk beribadah. Kakinya dikasih kuat, dia berjalan beribadah. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, hatta na'lama, sehingga kami mengetahui, al-mujahidina, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, minkum, dari kalian semua, wasabirina, dan orang yang bersabar. Jadi Allah nanti akan mengingat, mencatat. Allah akan memberikan tanda-tanda khusus bagi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar bersabar. Kalau sudah terbukti, maka para malaikat disuruh mencatat oleh Allah bahwasanya orang ini nanti akan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti kita akan menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Wa Nabi Sayyidina, diriwayatkan dari Nabi Said
Al-Khudri wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma yusibu al-muslima min nasabin, ma yusibu tidak menimpa al-muslimah kepada seorang muslimin nasabin dari payah, capek, wala wasabin dan tidak menimpa dari wasabin, wala hammin dan tidak dari kesedihan. Hammin itu kegundaan, wala hazanin dan tidak kesedihan, wala adan dan tidak hal yang menyakitkan, wala ghammin dan tidak rasa galau, sumpah. Artinya apa? Apapun yang menimpa orang muslim, baik dari itu kesulitan, kesedihan, kegalauan, hatta syaukatu sehingga duri, yushakuha, yushaku yang ditancapi siapa muslim ha kepada asyauka, illa kaffara kecuali menebus siapa Allah biha dengan duri tersebut, dengan syauka, khotoyahu kepada kesalahan-kesalahannya al-muslim. Tidaklah hal yang memberatkan, menyakitkan, menyedihkan itu mengakibatkan artinya apa? Tidaklah sebuah musibah itu kecuali menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya apa? Setiap musibah itu apabila kita bersabar menghadapinya, maka Allah mengampuni dosa kita. Makanya tidak sedikit ulama-ulama yang ketika sakit itu justru mengucapkan alhamdulillah. Sakit alhamdulillah, kena musibah alhamdulillah, uangnya hilang alhamdulillah. Karena dengan musibah-musibah itu dia mendapatkan hal yang istimewa. Berupa apa? Diampuninya dosa-dosa. Jadi sakit itu dapat melebur dosa. Musibah itu dapat melebur dosa apabila kita bersabar menghadapi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Arti daripada wasabin nanti kita lihat di kamus. Wan Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kalau bersabda, laisa ini terpotong hadisnya. Laisa syadidu tidaklah orang yang kuat itu bisurati, yaitu orang yang menang dalam pergulatan. Innam syadidu hanya saja orang yang kuat itu alladzi, yaitu orang yang memiliki, yang bisa menahan nafsu pada dirinya, pada nafsunya, indal ghadabi ketika marah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam gulat, dalam pertarungan, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menekuk lututkan hawa nafsunya ketika dia marah. Dia bisa menahan emosinya. Itu adalah orang yang kuat. Bisa mengalahkan hawa nafsunya. Itu adalah orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dalam menghadapi keluarga kita, dalam menghadapi lingkungan kita, dalam menghadapi diri kita sendiri, bisa bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar menghadapi musibah, bersabar meninggalkan kemaksiatan. Amin. Allahumma amin. Jadi sabar itu bukanlah berpangku tangan, sabar itu berusaha
untuk bangkit dan mencapai kesuksesan. Dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping bersabar dengan cara berusaha dan berdoa. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar, artinya akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.